Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardayanti Esmakur. Saya kelas C Pendidikan Geografi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang telah saya resume. Yang pertama, geologi gempa dan seismologi. Garis besar, gempa bumi yang paling sering terjadi disebabkan oleh bumi gerakan di sepanjang kesalahan. Energi dari gerakan dibawa jarak jauh oleh gelombang seismik. Ada beberapa garis besar, di antaranya bencana klasik. Dalam bencana klasik, gempa Lisabon tahun 1755 Portugal pada abad ke-18 dan terutamanya ibu kotanya Lisabon kaya dengan kekayaan yang dibawa penjelajahan dari dunia baru. Yang kedua, memahami gempa. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Bumi bergetar, dan kita merasakan getarannya. Yang ketiga, jenis kesalahan ada dua, kesalahan deep sleep, dan strict sleep. Dan berikutnya kesalahan transformasi. Kesalahan transformasi adalah jenis gerakan horizontal khusus. Kesalahan pertama kali diakui oleh ahli geologi Kanada J. Tuzo Wilson pada tahun 1965. Selanjutnya, perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Setelah seisme, artinya gempa bumi. Penanda gempa paling awal perangkat yang dikenal ditemukan di Cina pada 132 Masehi oleh Chang Heng. Selanjutnya yaitu gelombang. Ada beberapa bagian gelombang, yaitu gelombang seismik, gelombang tubuh, gelombang primer, gelombang sekunder, gelombang seismik dan interior bumi, gelombang-gelombang, cinta gelombang, gelombang relay, gelombang suara, dan gelombang seismik. Selanjutnya, letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Letusan gunung berapi bisa menjadi peristiwa yang luar biasa. Pemahaman jenis magma dan pengaturan lempeng tektonik menjelaskan banyak hal perilaku vulkanik. Selanjutnya, ada beberapa poin lagi, yaitu yang pertama, pengaturan lempeng tektonik gunung berapi. Konveksi panas di mantel mendorong lempeng tektonik. Lebih dari 90% vulkanisme dikaitkan dengan tepian lempeng tektonik dalam gambar artikel 6.1. Selanjutnya, letusan gunung Vesuvius 79 Masehi. Yang paling terkenal dari semua gunung berapi mungkin adalah Vesuvius di Italia, dan letusan yang paling terkenal dari semua letusannya pasti dari tahun 79 Masehi. Selanjutnya, komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 18 membentuk lebih dari 98% kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2% lagi kerak, membawa presentasi berat yang disumbangkan oleh elemen menjadi 99,23%. Selanjutnya, viskositas, suhu, dan kandungan air magma. Elemen umum bumi kerak, cairan mengalir dengan bebas. Volumenya tetap, tetapi volume mereka bentuk bisa berubah. Selanjutnya, bagaimana gunung berapi meletus? Energi internal bumi mengalir keluar sebagai panas. Letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi keluarkan letusan gunung sebagai dari panas internalnya. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman. Selanjutnya, materi ke-3.
Tsunami versus akibat angin gelombang. Tsunami dan ombak sehari-hari memiliki asal-usul dan karakteristik. Beberapa poin penting. Yang pertama, perjalanan tsunami melalui Samudra Pasifik. Setelah gempa bumi, peta hasil komputer diterbitkan, memprediksikan ketinggian tsunami di seluruh cekungan Samudra Pasifik pada gambar artikel 8.3. Selanjutnya, subsidensi tanah. Selama berabad-abad, saat lempeng Pasifik menunjam ke bawah di bawah Jepang, itu menyebabkan pelat atas membawa Jepang melengkung ke atas. Selanjutnya, gelombang dalam air. Tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari semua gelombang, tetapi asal dan perilakunya berada dari gelombang yang kita lihat sehari-hari di pantai atau tepi danau. Selanjutnya, gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi dari beberapa gangguan. Ombak bergerak melalui massa air menyebabkan partikel air berputar masuk tempat, mirip dengan jalur gelombang seismik. Selanjutnya, gelombang Rogue. Gelombang Rogue lautan adalah kumpulan air yang sangat luas sehingga badai yang berada kemungkinan besar akan beroperasi di daerah yang berbeda. Selanjutnya, tsunami. Gelombang terbesar yang paling ditakuti dari semuanya lewat sebagian besar tanpa disadari melintas laut, lepas dan kemudian naik dan menghantam garis pantai dengan pukulan yang menghancurkan. Selanjutnya, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim telah terjadi sepanjang sejarah bumi. Hari ini ada kekhawatiran tambahan bahwa manusia mempercepat perubahan iklim. Ada beberapa poin penting yang telah saya resume dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu iklim awal bumi atau rumah kaca intens. Miliaran tahun yang lalu, iklim bumi sangat berbeda dari hari ini. Rezim iklim awal bumi planet ketiga dari matahari dapat diapresiasi dengan melihat pada komposisi atmosfer planet dalam tabel artikel 12.1. Selanjutnya, usia es Paleozoik terlambat. Salah satu zaman es utama dalam sejarah bumi dimulai sekitar tahun 360 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga 260 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, usia torit Paleosene terlambat. Dunia memanas selama masa Paleosen, 66 hingga 55 juta tahun lalu. Ada lebih banyak panas di Paleoseneosis dan atmosfer daripada sebelumnya. Selanjutnya, 3 juta tahun terakhir. 3 juta lapisan es di Antartika lebih tua dan lebih stabil daripada es di Kutub Utara. Selanjutnya, kemajuan dan kemunduran glasial, skala waktu dalam ribuan tahun. Saat zaman es dimulai, air permukaan laut menguap dan beberapa mengendap di benua sebagai salju. Salju menumpuk dan tekanan penguburan mengubahnya menjadi es. Selanjutnya, variasi iklim. Suhu udara di atas lapisan es Greenland berlanjut melalui tahapan hangat yang signifikan diikuti dengan interval yang lebih dingin. Selanjutnya, iklim jangka pendek. Perubahan skala waktu dalam beberapa tahun berbeda proses mengubah iklim pada skala waktu 1 hingga 20 hingga 30 tahun. Selanjutnya, La Nino dan El Nino. El Nino, kapasitas panas yang tinggi dari air memberikannya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas. La Nino, perairan permukaan laut adalah mosaik massa air yang lebih hangat, menengah, dan lebih dingin. Selanjutnya, banjir. Di seluruh dunia saat curah hujan dalam jumlah besar, banjir akan terjadi mengalir. Ada beberapa poin penting dari artikel tersebut. Yang pertama, stream equilibrium.
Banyak faktor yang berinteraksi untuk membuat aliran mencari keseimbangan keadaan keseimbangan di mana perubahan menyebabkan kompetensi tindakan. Selanjutnya, kasus 1 terlalu banyak debit. Jika aliran air terlalu banyak, aliran tersebut akan lebih cepat dan dengan penuh semangat. Kasus 2, terlalu banyak beban. Jika aliran sungai tersumbat oleh sedimen dan tidak memiliki cukup air untuk membawanya, hal ini juga memicu umpan balik negatif. Selanjutnya, dampak banjir. Dataran banjir adalah lantai sungai selama banjir. Teman-teman bisa melihatnya pada artikel gambar 13.12. Selanjutnya, frekuensi banjir. Apa yang terjadi di masa lalu memberikan perkiraan terbaik untuk acara mendatang. Selanjutnya, kurva frekuensi banjir. Setiap orang yang tinggal di dekat sungai perlu memahami frekuensi dengan yang banjir terjadi. Selanjutnya, gaya banjir. Banjir mematikan disebabkan oleh beberapa fenomena. Teman-teman juga bisa melihatnya pada artikel. Selanjutnya, banjir bandang. Badai konvektif yang besar dapat terbentuk dalam hitungan jam dan dengan cepat melepaskan dinding air yang mengerikan yang dikenal sebagai banjir bandang. Selanjutnya, yang terakhir, banjir regional. Banjir regional berbeda dengan banjir bandang. Perairan tinggi dapat mengenai wilayah yang luas selama berminggu-minggu, menyebabkan sedikit kematian tetapi kerusakan ekstensif dan ujian berat terhadap manusia daya tahan. Baiklah, itulah yang dapat saya berikan pemahaman untuk teman-teman. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itulah hasil dari resume saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.